Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Jutaan anggota suku kayu besar telah menjadi budak dan ditindas selama beberapa generasi. Dapat dikatakan bahwa pemikiran tentang iblis yang tak terkalahkan telah tertanam dalam pikiran mereka saat mereka dilahirkan. Itu sudah menjadi pengetahuan umum. Dan sekarang, ada makhluk misterius yang sebenarnya dengan mudah mengalahkan 10 dari mereka. Itu membuat mereka benar-benar terpana. Tuhan, ini adalah dewa? Itu Tuhan. Jenius dan prajurit nomor 1 Dragon Law berlutut di sana, memandangi pemuda berambut hitam lapis baja perak dan pria botak berjubah hitam, darahnya mendidih dari dalam. Ini adalah kekuatan yang dia cari. Perasaan antisipasi yang kuat memenuhi pikirannya, dia berlutut di sana dan membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah. Setelah itu dia melihat ke atas dan berteriak dengan keras, Naga Law bersedia melayani dewa, tolong, terima dan bawa aku masuk. Luo Feng menoleh untuk melihat pemuda berambut acak-acakan itu. Sebuah pikiran muncul di kepalanya. Seorang jenius mutlak dari sebuah ras nomor 1. Saya adalah jenius teratas di dunia saat itu juga. Namun saya jauh lebih beruntung. Saya memiliki binatang bertanduk emas, warisan planet Yunmo. Semua ini membantu saya bangkit di alam semesta. Semua yang dibutuhkan Pang ini adalah kesempatan. Luo Feng, Dylan berkomunikasi, kamu tidak perlu peduli dengan bajingan ini, karena perusahaan alam semesta virtual telah memberimu misi untuk berurusan dengan organisasi angin Flame, maka jelas mereka ingin menyingkirkannya. Setelah semuanya, planet budak Del tertinggal, perusahaan secara alami akan merawat mereka dan membuatnya sehingga mereka tidak akan tetap menjadi planet budak. Luo Feng mengangguk. Perbudakan adalah sesuatu yang tidak disukai banyak makhluk hebat. Perusahaan alam semesta virtual jelas tentang hal ini. Namun karena ada keterbatasan sumber daya dan persaingan dalam ras itu sendiri, budak telah menjadi produk yang sangat umum. Tentu saja mereka tidak campur tangan. Namun saat mereka menyingkirkan beberapa organisasi, planet budak yang ditinggalkan, perusahaan secara alami tidak akan menguangkan mereka tetapi sebenarnya, membantu mereka menjadi planet kehidupan normal. Perusahaan alam semesta virtual akan mengirim orang untuk mengelola dan membantu merevitalisasi seluruh planet. Pang dengan bakat seperti ini Dragon Law juga akan menerima pengasuhan, kata Dylan. Luo Feng mengangguk dan melirik Dragon Law, kalau begitu, bajingan ini harus bergantung pada dirinya sendiri. Ayo pergi. Luo Feng langsung menjadi seberkas cahaya. Dylan mengikuti. Keduanya menghilang dari pandangan jutaan orang suku kayu besar, meninggalkan mereka dengan mulut menganga. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang setelah iblis terbunuh, Istana Iblis pasti akan marah. Kami dalam masalah. Istana Iblis mungkin akan menyerang kita. Jutaan orang suku berada dalam kebingungan, semuanya sangat ketakutan. Banyak generasi yang ditekan telah tertanam dalam pikiran mereka bahwa Istana Iblis adalah makhluk terkuat di luar sana. Dewa tidak menerimaku, Tuhan. Naga Law berlutut di sana, agak tersesat. Namun setelah melihat mayat tentara organisasi angin api, dia bergidik, dengan kebrutalan Istana Iblis, ketika mereka melampiaskannya pada suku kita semua akan dibunuh. Apa yang kita lakukan sekarang? Keringat dingin bercucuran dari dahinya. Pang kecil, Istana Iblis akan dihancurkan, planet Bas akan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang seperti planet kehidupan lainnya, tunggu saja anggota perusahaan alam semesta virtual datang. Sebuah suara bergema di dalam pikirannya. Itu suara dewa. Mata Dragon Law berbinar dan sepertinya dia dipenuhi dengan energi. Setelah itu dia penasaran, anggota perusahaan alam semesta virtual akan datang ke planet kita. Apa itu perusahaan alam semesta virtual? Akankah perusahaan ini dapat mengalahkan Istana Iblis yang tak terkalahkan? Tanda tanya petik 2. Jika 18 eksekutif teratas dari organisasi Flamewin mendengar kata-kata ini, mereka mungkin semua akan bergidik ketakutan. Istana Setan, tempat paling menakutkan di planet Bas, tempat yang ditakuti banyak budak. Sebenarnya, ada sekelompok penjaga elit yang ditempatkan di sini oleh organisasi angin api. Itu terbuat dari 1 tingkat alam semesta dan 50 tingkat bintang bersama dengan 5.000 tingkat pelancong bintang 9, maka kekuatan mereka di planet ini sangat kuat. Ramuan api pelangi sangat berharga, dan planet ini adalah planet inti dari ratusan di sekitarnya, maka ada tingkat alam semesta yang ditempatkan di sini. Prajurit tingkat alam semesta, dalam galaksi normal, dia sudah tak terkalahkan. Klaus dari 18 eksekutif telah membawa tim pengawalnya ke planet Bas. Dia memperlakukannya sepenuhnya sebagai tempat liburan, tinggal di dalam Istana Iblis, dengan banyak staf wanita dan pria yang dikirim dari sejumlah besar planet budak di sekitarnya, dia menjalani kehidupan tanpa beban. Ke-18 eksekutif semuanya memiliki temperamen mereka sendiri. Klaus menikmati perasaan menyiksa budak, karena itu dia sering pergi ke planet budak untuk jangka waktu tertentu.
Pansi terkuat dari 18, dia sudah menjadi penguasa sektor level 3. Dia sangat disiplin, selain ledakan sesekali, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di planet kecil BN. Itu adalah sekelompok planet kecil yang mustahil bagi orang normal untuk bertahan hidup. Itu adalah tempat latihannya. Duh. Suara peringatan yang menusuk telinga bergema di seluruh istana iblis. Istana yang menempuh jarak puluhan km di sekitar puncak agung itu langsung dilemparkan ke dalam kekacauan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pemimpin planet Bas adalah pria dengan bulu dan mata hijau. Dia tampak seperti serigala pada pandangan pertama. Dia adalah manajer planet Bas dan ratusan planet budak lainnya di sekitarnya. Moza, seorang pejuang level 7 alam semesta. Eksekutif ada di istana iblis saya dan alarm benar-benar berbunyi. Dia pasti akan marah. Moza sangat takut, keringat dingin menutupi tubuhnya. Secara bersamaan komputer kuantum lengannya terhubung ke sistem keamanan planet dan melalui itu, Moza melihat dengan jelas apa yang sudah terjadi. Dua pria misterius, seorang pemuda lapis baja perak, seorang pria botak berjubah hitam, dengan mudah membunuh tim bawahannya. Mereka harus setidaknya tingkat alam semesta. Mereka sebenarnya bahkan tidak memperingatkan sistem keamanan planet dan memasuki planet ini. Ini dua. Moza terkejut, dengan cepat bergegas menuju inti istana untuk memperingatkan Klaus. Tuan Klaus! Tuan Klaus! Moza bergegas menuju inti. Rumble, banyak siluet dengan cepat melintas di istana, semua mengenakan baju besi merah darah berseragam, energi kuat mereka menyebar. Ini semua adalah kekuatan alam semesta level 9 mereka dengan dingin menatap Moza, membuatnya sangat takut sehingga dia tidak berani bergerak lagi. Moza, apa yang kamu lakukan? Pemimpin para penjaga, seorang prajurit level 5 Domain Lord memandang dengan dingin ke arah Moza. Yang mulia, Moza berkata dengan ketakutan. Ada dua prajurit misterius yang tiba-tiba datang ke planet Bas. Sistem keamanan planet itu bahkan tidak mendeteksi mereka, dan salah satu tim saya telah dihancurkan. Tidak ada kekuatan di sini di Starfield Cuilang yang berani mengacaukan organisasi Flamewin. Wakil kapten berkata dengan dingin, segera kirim semua informasi di komputer kuantum Anda ke Tuan, Anda tidak perlu mengganggunya. Ya, kata Moza dengan hormat. Level dalam organisasi sangat ketat, 18 eksekutif tinggi di atas, sebagai kekuatan dengan kekuatan penguasa sektor, meskipun mereka tidak berada di 10 besar bintang Cuilang, mereka masih bisa peringkat di 50 teratas. Ini hanyalah kekuatan dangkal, organisasi seperti itu, mengandalkan pasar budak dan metode gelap lainnya untuk bangkit, latar belakang mereka tidak sesederhana itu, maka Kapten berani mengatakan tidak ada kekuatan di seluruh Starfield dengan kekuatan untuk mengacaukan organisasi angin api. Sangat disayangkan, ini adalah perusahaan alam semesta virtual yang mengirim orang-orangnya. Gemuruh, dalam sekejap, siluet yang kuat bergegas keluar, tingginya lebih dari 3 meter dan kekar, wajahnya ditutupi janggut hitam, matanya ungu, energi yang kuat terpancar darinya, pria tinggi dan kokoh ini adalah salah satu dari 18 eksekutif angin api. Organisasi Klaus, saat ini, dia berkata dengan kaget, semua orang secara terpisah mengambil kapal alam semesta Anda dan meninggalkan planet Bas. Ya, Tuan Klaus. Meskipun mereka bingung, mereka semua menurut saja. Langsung, lebih dari 100 siluet terbang di langit keluar dari istana iblis, hampir semuanya mengeluarkan kapal kelas C dari cincin ruang angkasa mereka. Klaus juga mengeluarkan kapal yang sama. Jelas dia ingin kehilangan dirinya di antara kerumunan, membuat musuh tidak dapat melakukannya. Menentukan di kapal mana dia berada. Kamu pikir kamu bisa lari? Sebuah suara dingin terdengar. Segera lampu emas mencolok yang tak terhitung jumlahnya menerangi langit istana iblis. Lampu emas ini adalah bilah emas kecil, bilah yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit dan kapal kelas C langsung terkoyak, semuanya jatuh dari langit seperti hujan. Lebih dari 100 kapal segera menabrak atap istana iblis, dekorasi del terbang ke segala arah. Klaus dan tim pengawalnya semua menyaksikan dengan ketakutan di tempat kejadian. Setelah itu mereka melihat ke kejauhan. Di malam yang gelap, istana iblis dan suku kayu besar berada di ujung yang berbeda dari planet ini. Itu siang di suku kayu besar dan malam di sini. Klaus dan tim penjaganya dengan jelas melihat dua siluet mengambang di malam hari, sebuah lapis baja perak pemuda dan seorang pria botak berjubah hitam. Greg, salam abadi. Klaus segera berlutut dengan satu kaki, berkata dengan ketakutan. Setelah mendengar Lord Klaus mengucapkan kata-kata itu, semua penjaga dipenuhi ketakutan, semua menirunya dan berlutut. Salam abadi, suara mereka bergema di langit, dan pemilik sebenarnya dari istana iblis, Moza tingkat alam semesta dan bawahannya semua melihat ke atas dan melihat pemandangan ini. Lord Klaus mereka yang kuat dan dihormati menggigil dan berlutut ketakutan, tidak mati? Tuhanku, salam abadi, Moza juga berlutut, semua orang di sekitarnya melakukan hal yang sama. Di langit yang jauh,
Luo Feng dan Dylan mulai mengobrol. Pang ini benar-benar memiliki penglihatan yang bagus, dia benar-benar bisa mengatakan bahwa aku tidak akan mati. Dylan tertawa dan berkata. Klaus berlutut di udara dan menatap mereka berdua. Dia berkata dengan hormat, "Dua tuan, saya, Klaus, adalah salah satu eksekutif organisasi Angin Flame. 5% saham adalah milik saya, dan saya bersedia memberikan semuanya kepada kalian berdua. Saya juga memiliki beberapa koneksi dengan seorang pangeran dari negara alam semesta Ganwu." "Maksudmu pangeran ketujuh?" Luo Feng menatapnya. Klaus terkejut. Ada banyak pangeran di dalam keluarga kerajaan, dan seiring berjalannya waktu, banyak yang sudah meninggal karena usia tua dengan sangat sedikit yang menjadi abadi. Di antaranya pangeran ketujuh adalah salah satu yang menjadi abadi. Organisasi Angin Api memang memiliki koneksi dengan pangeran ketujuh. Dia sebenarnya bahkan tahu rahasia ini. Klaus terkejut. Namun, dia tidak menyangka bahwa Luo Feng telah mendapatkan informasi yang sangat detail dari Departemen Informasi Perusahaan Virtual Universe, dengan mudah mengetahui semua koneksi mereka. Namun, di seluruh negara alam semesta Ganwu, sebagai salah satu dari 4 kepala taipan Departemen Ganwu, mungkin hanya pemimpin negara alam semesta Ganwu yang bisa mengintimidasi Luo Feng. Dia tidak bisa tidak peduli dengan orang lain. "Bolehkah saya tahu mengapa kalian berdua datang ke planet Bas?" "Apapun itu, saya pasti akan memberikan bantuan saya," Klaus berkata dengan hormat. "Kami datang untuk menghakimimu," kata Luo Feng. Ekspresi Klaus langsung berubah. Dia tersenyum masam dan berkata, "Kedua bangsawan itu pasti bercanda. Aku belum pernah bertemu kalian berdua sebelumnya atau membuat dendam." Para penjaga di sekitar mereka semua terkejut. Klaus yang mereka lindungi dianggap sebagai salah satu orang dengan kedudukan tertinggi di seluruh Cuilang Starfield. Dia bahkan memiliki koneksi dengan inti negara alam semesta Ganwu. Klaus, pasti orang yang kuat di sini. Satu perintah akan menyebabkan ketakutan di dalam planet yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya dengan satu kata, kepala yang tak terhitung jumlahnya akan berguling. Ini adalah kekuatan Klaus. Hanya jumlah budak yang dia kendalikan berkisar hingga triliunan, dan jumlah planet budak yang dia miliki juga mencapai puluhan ribu. Dia sangat kuat, lebih dari banyak kaisar peradaban tingkat dasar. Namun, saat ini, dia berlutut di sana ketakutan. Di udara di atas Istana Iblis, Luo Feng berkata dengan dingin, 3 penguasa domain, 101 tingkat alam semesta, 49 tingkat bintang, hampir 5.000 pelancong bintang. Semua anggota organisasi Angin Api yang berlutut di sana benar-benar terkejut. Ini adalah kekuatan organisasi yang ada di planet Bas, di mana 3 penguasa domain dan 100 level alam semesta adalah milik Klaus, kapten penjaga, wakil kapten, dan 100 penjaga. Gemuruh, mata Luo Feng bersinar dingin. Energi rohnya yang tak berbentuk menembus pikiran 49 anggota tingkat bintang, mencari jiwa mereka. Luo Feng telah membunuh 1 prajurit tingkat bintang sebelumnya di suku kayu besar. 50 tentara ini adalah pemimpin pasukan yang ditempatkan di sini di planet Bas. Setelah mencari jiwa mereka, Luo Feng dengan cepat memahami tingkat bintang 49 dan situasi 100 bawahan mereka. Dia juga lebih mengerti tentang pemimpin mereka Moza. "Anita," Luo Feng meraung dengan serius, suaranya bergema di seluruh udara di atas istana. Segera seorang wanita tingkat bintang di antara yang lain mendongak dengan rasa ingin tahu. "Dai Er," seorang prajurit bintang level 9 mendongak. "Fei En," seorang prajurit bintang level 9 mendongak. "Jurang," prajurit bintang level 9 lainnya mendongak. "Dou," seorang anggota alam semesta level 9 yang berlutut di udara melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. 5 nama, pria lapis baja perak yang kuat itu telah meneriakkan 5 nama. "Aku menilai kalian berlima tidak bersalah." Tatapan Luo Feng menyapu ribuan siluet. Apakah itu sekelompok tentara tingkat alam semesta yang berlutut di udara atau lebih banyak lagi bintang penjelajah tingkat 9 di bawah? Mereka semua terkejut. Semua orang. Luo Feng tersenyum, matanya berkedip dengan haus darah, akan diberikan hukuman mati. "Saya secara pribadi akan mengeksekusinya." Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, ribuan orang di sekitar Istana Iblis dipenuhi ketakutan. Banyak yang berteriak, "Kabur, bubarkan dan lari. Buru-buru." Tidak ada yang berpikir untuk melawan, karena mereka semua memilih untuk lari. Luo Feng berdiri di udara dan berkata dengan lembut, "Dunia pedang." Batang panjang emas gelap di punggungnya menembakkan puluhan juta pecahan cahaya emas. Bilah emas kecil yang tak terhitung jumlahnya terjalin dengan sejumlah besar benang hukum, langsung menutupi seluruh area dan membentuk dunia bilah yang luas. Energi bilah yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di dalamnya. Di bawah tekanan dunia pedang, tidak ada yang bisa lari. 5 pihak yang tidak bersalah dilempar keluar oleh energi pedang Luo Feng. Dylan juga berdiri di luar, di dalam. Selain Luo Feng, pengontrol, semua orang dijatuhi hukuman mati. "Tuan, 2 tuan, lepaskan aku."
Klaus menyadari tidak ada tempat untuk lari, dia dengan cepat berteriak ketakutan. Namun Luo Feng menjadi kabur dan melepaskan teknik cakar bubu gurunya, 3000 ruang. Dalam dunia pedang ini, Luo Feng mengejar dan membunuh setiap prajurit. Saat cakarnya menebas kepala seseorang, darah merah dimuntahkan kemana-mana seperti anggur yang meluap. Saat dia menebas dada seseorang, tebasan itu berlanjut hingga ke leher dan merobek kepala mereka. Serangan kekerasan, membiarkan kepala mereka terbuka seperti semangka dihancurkan. Hua, hanya dengan satu gelombang, seseorang terbelah dua. Darah segar mengalir, dan armor yang rusak mendarat di tanah bernoda merah. Istana iblis telah lama runtuh karena ledakan energi sesekali Luo Feng. Bagian dari istana runtuh di seluruh. Adapun tubuh, beberapa memiliki sisik sementara yang lain memiliki bulu tebal, dan pada saat ini, orang mati datang dalam berbagai macam. Yang kurang parah hanya dipenggal kepalanya, sedangkan yang lebih parah dipukul oleh lebih dari 100 cakar dan melolong kesakitan sebelum mati. Mayat lainnya terbelah menjadi dua, dan beberapa tercabik-cabik dengan anggota badan yang patah dan organ dalam berserakan. Ini adalah dunia darah, darah segar menodai seluruh tanah. Orang gila, ini orang gila sejati, orang gila yang haus darah. Ekspresi Klaus pucat. Saat dia melihat dengan ketakutan di tempat kejadian, dia ingin melarikan diri, namun dia tidak bisa menembus tekanan dunia pedang. Kematian. Ribuan dari mereka semua terbunuh hanya dalam 5 menit. Luo Feng telah membunuh lebih dari 10 orang setiap detik, dan beberapa bahkan menerima lebih dari 100 cakar sebelum mereka dibunuh. Kesunyian. Dengan ribuan orang di dalam dunia pedang terbunuh, hanya Klaus yang tertinggal. Klaus, baru saja kau pergi. Dengan sekejap, siluet muncul di hadapan Klaus, itu adalah Luo Feng. Klaus memandang dengan ketakutan pada pemuda lapis baja perak itu. Setelah membantai begitu banyak, meskipun pemuda ini memiliki darah segar di sekujur tubuhnya, ekspresinya masih sedingin es, dan bahkan tatapannya sedingin es. Satu-satunya hal adalah, dalam tatapannya ada rasa haus darah yang gila, jelas pembunuhan itu telah memicu rasa haus darah di dalam tulangnya. Betapa mendebarkan, Luo Feng merasakan jiwanya mengerang, pembantaian benar-benar membuat ketagihan. Melolong, binatang bertanduk emas di dunia internal mengangkat kepalanya dan melolong. Manusia pada dasarnya baik di alam. Namun binatang bertanduk emas itu pada dasarnya haus darah, itu membuat Luo Feng seperti itu dari dalam tulangnya. Klaus dipenuhi ketakutan, sebagai anggota perusahaan alam semesta virtual, saya hanyalah semut bagi Anda Tuhan. Saya bahkan tidak layak untuk berpikir membunuh. Klaus dan anggota penjaga lainnya sudah terhubung ke jaringan alam semesta virtual sebelumnya ketika mereka tidak dapat melarikan diri. Namun, mereka terkejut menyadari bahwa mereka semua tidak dapat terhubung, dan melarang koneksi orang adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh perusahaan alam semesta virtual. Oleh karena itu, Klaus sudah menduga bahwa ini adalah anggota perusahaan. Luo Feng, yang telah mengubah fitur wajahnya membuat Klaus tidak akan pernah menyangka, orang di depannya ini adalah Luo Feng yang jenius. Kamu sudah menebak tentang perusahaan alam semesta virtual? Luo Feng menatapnya. Tuhan, tolong selamatkan hidupku, aku akan melakukan apa saja, kata Klaus. Apa saja, lalu, pergi dan mati. Luo Feng melambaikan tangan kanannya dengan keras, itu menjadi cakar dan menebas dari atas. Klaus berjuang keras sebelumnya, ingin menggunakan pedang energi genetiknya untuk bertahan. Namun, Luo Feng memicu hukum ruang dan emas di dalam cakarnya, cakar itu menghantam bilahnya dan menyebabkannya memotong tepat ke kepala Klaus. Gemuruh, Klaus sangat terguncang sehingga seluruh tubuhnya hancur, dan bahkan tulangnya hancur. Pada saat yang sama, dunia pedang dan energi pedang segera menghancurkan inti hidupnya. Itu telah berakhir. Luo Feng berdiri di dunia pedang yang luas, melihat ke sungai darah di sekitar istana iblis yang hancur. Saat dia melihat tubuh yang hancur, dia merasakan kesempurnaan dengan pemandangan itu. Sungguh pemandangan yang mengharukan. Rasa haus darah meningkat di dalam tubuh dan pikirannya, karena dia ingin terus membunuh. Darah binatang bertanduk emas dan pengaruhnya pada jiwaku telah lama memasuki tulangku. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Gemuruh, dunia pedang hancur dan lampu emas yang tak terhitung jumlahnya kembali ke tongkat panjang emas gelap di punggungnya. Dengan sekejap, dia kembali ke sisi Dylan. Sepertinya kamu sangat menikmatinya. Dylan memandang Luo Feng. Aku merasa kamu lebih cocok dengan nama darah haus daripada guruku kaisar yang haus darah. Luo Feng tertawa. Senior ketiganya, diangkat menjadi kaisar yang haus darah. Luo Feng berbeda. Apakah itu pembantaian yang dia lakukan selama pemilihan kompetisi jenius, atau pembantaian dalam kenyataan, dia selalu mempertahankan keadaan sedingin es. Itu hampir seperti membunuh adalah hal yang biasa seperti makan dan minum. Lagi pula kebanyakan manusia tidak menikmati pembunuhan secara alami, dan sangat sedikit yang benar-benar bisa mencapai keadaan seperti itu.
Mari kita tunggu, orang-orang dari perusahaan alam semesta virtual akan segera datang dan mengumpulkan planet Bas, kata Luo Feng. Dylan mengangguk. Luo Feng menatap 5 orang yang selamat dari jauh, mereka dianggap tidak bersalah oleh Luo Feng. Pada saat ini mereka semua melihat dengan ketakutan di sungai darah tentang istana iblis, itu adalah mimpi buruk. Mereka kemudian menatap Luo Feng, tidak bisa membayangkan bagaimana pemuda lapis baja perak ini bisa berubah begitu menakutkan saat dia melepaskan kekuatannya. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah kapal alam semesta besar mencapai planet Bas. Itu adalah anggota perusahaan alam semesta virtual yang datang untuk mengumpulkan planet Bas. 5 orang yang selamat diteruskan kepada mereka oleh Luo Feng, setelah itu, dia kemudian pergi. Kapal planet Yunmo melakukan perjalanan di alam semesta yang gelap. Luo Feng, dari awal hingga akhir, Anda menyimpan siaran yang disinkronkan dengan jaringan alam semesta virtual. Mereka dengan jelas melihat adegan pembantaian Anda. Dylan menggelengkan kepalanya. Aku tidak berharap kamu bahkan tidak menggunakan energi pedang untuk membunuh mereka, tetapi untuk membunuh mereka secara pribadi satu persatu. Apakah itu terasa enak? Membunuh mereka secara pribadi terasa lebih baik. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Biarkan mereka melihat semuanya, saya tahu diri saya sendiri. Apapun yang saya lakukan, saya akan tetap setia pada itu. Grandmaster mungkin menyukaimu karena ini. Dylan tersenyum dan mengangguk. Luo Feng telah memulai pembantaiannya. Di planet Cuilang di dalam bintang Cuilang, Luo Feng telah membunuh semua Kevin dan pengawalnya, total 103 orang telah meninggal, tidak meninggalkan satupun. Pada hari yang sama, dia telah mencapai planet Fudi. Hampir semuanya telah menjadi planet pribadi Benedict. Dia memiliki ratusan ribu staf, puluhan ribu penjaga, dan kekuatannya luar biasa. Dia hidup tanpa beban di dalam istananya sendiri. Pembantaian di planet Fudi, Luo Feng telah membunuh total 36.237 orang. Banyak orang terkejut melihat adegan yang terjadi di depan mereka. Benedictus sendiri dihukum dengan keras. Luo Feng telah menggunakan pedang bayangan darahnya untuk menebasnya lebih dari 10.000 kali sebelum membiarkannya mati. Pada hari keempat, Luo Feng mencapai planet Yiwei. Itu juga merupakan rumah dari Leka, salah satu dari 18 eksekutif. Luo Feng membunuh Leka dan pengawalnya, total 103 orang. Salah satunya dianggap Luo Feng tidak bersalah dan melepaskannya. Pada hari ke-26, itu juga merupakan pembantaian paling gila dari organisasi angin api hingga saat ini. Kali ini di Dripping Planet. Itu adalah planet yang sepenuhnya dikendalikan oleh salah satu dari 18 eksekutif, Li. Planet yang menetes ini memiliki keamanan yang sangat ketat, itu adalah neraka iblis yang lengkap. Planet ini juga merupakan tempat favorit untuk bersantai di antara yang kuat di antara bintang-bintang Cuilang. Macam-macam korupsi bisa dilihat di sini, membuat orang-orang ini ketagihan buru-buru. Kali ini, Luo Feng telah membunuh total sekitar 100.000 orang termasuk Li dan bawahannya. Sejumlah besar dari mereka mengambil kapal mereka dan melarikan diri, sementara orang-orang kuat ini dibantai dalam skala besar, bahkan tim penjaga mereka terbunuh dengan gila-gilaan. Akhirnya, bahkan orang-orang itu terbunuh. Seluruh planet yang menetes telah menjadi lautan darah. Bahkan anggota yang dikirim oleh perusahaan Virtual Universe terkejut dengan pertumpahan darah. Selama pertempuran ini, Luo Feng telah membunuh lebih dari 1,02 juta orang. Bilah bayangan darahnya, telah membunuh semua orang yang dia anggap bersalah. Di antara 18 eksekutif, Luo Feng telah membunuh 16 dari mereka. Planet Wei Feng. Ini adalah planet dengan angin yang sering menderu. Warga sipil normal di planet ini biasanya menghabiskan sebagian besar hidup mereka terkurung di dalam kota, dan di wilayah barat laut planet ini, ada sebuah planet mewah yang menempati area lebih dari 100 km. Penjaga yang ditempatkan di sana berjumlah lebih dari 10.000 orang. Budak berkisar dalam puluhan ribu, itu adalah area planet yang benar-benar bebas dan tidak terkekang. Kenapa kamu harus membunuhku? Kenapa? Di tengah lautan berdarah di istana, mata eksekutif ke-17 Palimende berkedip dingin menatap Luo Feng. Kamu berdosa. Luo Feng memegang pisau bayangan darahnya dan berdiri di depannya. Rasa haus darah yang tak berbentuk itu membuatnya meringkuk ketakutan. Pembantaian Luo Feng selama periode waktu ini memang telah mencapai tingkat yang gila, dan dia bahkan tidak repot-repot untuk mencoba dan menekannya. Dia ingin melihat dengan jelas, seberapa kuat rasa haus darahnya di dalam. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan metode pembunuhan tercepat yaitu menggunakan senjata energi rohnya. Sebaliknya, dia hanya menggunakan pisau bayangan darahnya untuk membunuh mereka satu persatu. Dia awalnya hanya ingin menggunakan tangannya, namun jumlahnya terlalu besar, dan efisiensi cakarnya terlalu rendah, maka dia memutuskan untuk menggunakan pedangnya. Saya bersalah. Anda adalah anggota perusahaan alam semesta virtual, namun Anda tidak dapat memfitnah saya.
Saya telah tinggal di sini di bintang Weifeng sejak usia muda, sendirian, tumbuh dewasa dan bekerja keras. Bahkan setelah bergabung dengan organisasi Angin Flame, saya tidak pernah mempertanyakan perbuatan mereka. Li bertanggung jawab atas sisi bisnis, dan seluruh nasib diatur oleh bos Pansi. Adapun praktik tidak manusiawi, saya tidak pernah berurusan dengan mereka. Lalu, mengapa Anda mengatakan aku bersalah? Kenapa? Dia meraung. Ketika angin api pertama kali dimulai, ia menghadapi bahaya dari semua sisi. Luo Feng berkata dengan acuh tak acuh. Saat itu, 18 penguasa domain membunuh semua, untuk mendapatkan bagian dari pasar, dan untuk membuat orang-orang kuat takut padamu. Dalam 3 bulan yang singkat, kalian semua membunuh semua 621 orang kuat, dan 32.193 bawahan mereka. Titik petik 2. Pali Mende terkejut. Kalian semua membunuh siapapun yang menghalangi. Dan meskipun kalian tidak pernah melakukan transaksi gelap, kalian membiarkannya terjadi dan masih mendapatkan banyak keuntungan dari mereka. Luo Feng berkata dengan dingin, kamu tidak pernah menjadi dealer utama, namun kamu tidak berhak untuk mengatakan bahwa kamu bersih dari mereka. Pali Mende tersedak. Meskipun kamu tidak sekotor yang lain, kamu mengandalkan bisnis ini untuk mendapatkan kekayaan tanpa akhir. Karena itu, kamu lebih pantas mati. Luo Feng berkata dengan dingin. Saya hanya mengandalkan organisasi Angin Flame sebagai batu loncatan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk dilatih. Pali Mende melolong. Sebuah pedang melintas saat Pali Mende menatap dengan mata terbelalak, setelah itu dia terbelah dua dengan organ internalnya mengalir ke lantai. HMPH, Luo Feng membalik pisau bayangan darah di tangannya dan menyarungkannya, setelah itu dia berbalik dan pergi. Di alam semesta yang gelap, kapal planet Yun mau terbang. Di ruang kontrol, Dylan dan Luo Feng duduk di sana dan menyesap anggur. Setelah pembantaian, kamu secara khusus memilih anggur merah untuk diminum. Dylan menggelengkan kepalanya. Luo Feng mengangkat gelasnya. Anggur merah bersinar di bawah cahaya, mencerminkan keinginan hatinya. Luo Feng berkata dengan lembut, minum anggur setelah pembantaian adalah perasaan yang menyenangkan. Aku hanya bisa menghela nafas melihat pembantaianmu. Dylan menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena pengalamanku dengan guruku dan melihat caranya yang haus darah, aku mungkin tidak akan terbiasa dengan pembantaianmu. Mereka yang seharusnya dibunuh, saya bunuh. Mereka yang tidak seharusnya, tidak akan saya bunuh, kata Luo Feng. Sama seperti pertama kali di planet Bas, informasi rinci tentang Klaus dan pengawalnya semuanya telah disediakan oleh perusahaan alam semesta virtual. Adapun sejumlah besar pelancong bintang tingkat 9 dari Istana Iblis, Luo Feng telah menggunakan teknik jiwanya untuk mencari jiwa mereka dan memahami masa lalu mereka. Mereka yang seharusnya tidak mati, Luo Feng tidak membunuh. Mereka yang bersalah, dia membunuh mereka semua. Bagaimana Anda menilai siapa yang harus Anda bunuh dan siapa yang tidak boleh Anda bunuh? Dylan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda begitu yakin bahwa penilaian Anda benar? Jika pertanyaan ini diberikan kepada 100 orang, mungkin akan ada 100 jawaban. Dylan, di antara orang-orang yang telah saya bunuh sejauh ini, menurut Anda siapa yang tidak seharusnya saya bunuh? Luo Feng bertanya sebagai balasannya. Jika tidak ada alasan, tentu saja saya tidak akan membunuh mereka. Saya selalu membunuh dengan alasan. Dylan tertawa. Apapun yang dipikirkan orang lain tentang ini baik-baik saja, Dylan cukup puas dengan jawabannya. Karena dia adalah seorang yang abadi dan dia telah bertarung di perang wilayah luar sebelumnya. Dia sangat jelas perang ras itu brutal, selama yang satu lebih kuat dari yang lain, itu berarti dia bisa membunuhnya atau menangkapnya. Tidak ada ruang untuk keringanan hukuman. Tidak mundur, jika umat manusia mundur selangkah dan semakin lemah, ras lain akan menjadi lebih kuat dan melangkah maju. Dalam jangka panjang, itu akan menjadi lereng yang licin untuk kekuatan umat manusia, karena wilayah mereka akan menjadi lebih kecil dan karenanya, seseorang tidak bisa lunak. Perang ras berdarah akan membuat banyak orang yang berkemauan lemah menjadi gila dan hancur di dalam. Dan ini hanya adegan biasa. Bahkan mereka yang menyatakan diri mereka menikmati pembantaian, membunuh 100-an bukanlah apa-apa. Benar-benar membunuh berarti membunuh puluhan ribu hingga jutaan, bahkan ratusan juta lainnya, terutama menggunakan segala macam ilusi dan pertempuran berdarah dalam peperangan. Sangat mudah untuk terguncang oleh jenis pembunuhan ini, oleh karena itu ada banyak orang yang kehilangan akal dan mati di medan perang. Memahami mengapa kamu membunuh sangat penting. Dylan mengangguk. Bahkan jika alasanmu sangat sederhana, kamu harus memiliki alasan di dalam hati dan tekadmu. Jika tidak ada tekad ketika kamu memasuki perang wilayah luar di masa depan, dan dikacaukan oleh ilusi dan sebagainya, akan sangat mudah untuk mulai meragukan diri sendiri. Saya mengerti. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Peperangan di bumi saja akan membuat banyak tentara terkena penyakit mental dan kehilangan akal.
Apalagi perang wilayah luar. 2 hari kemudian, kapal planet Yunmo melewati perjalanan alam semesta dan tiba di planet minor BN. Di dalam ruang kendali, Luo Feng dan Dylan menatap ke angkasa yang jauh. Gugusan kecil planet di kejauhan tampak seperti batu yang berantakan. Pansi, Luo Feng berkata dengan lembut, pemimpin jiwa dan roh sejati dari organisasi angin api, yang bahkan telah mendapat pengakuan dari Pangeran Ketujuh. Dibandingkan dengan Pansi, 17 lainnya hanyalah benih kecil. Dylan mengangguk. Keduanya melihat melalui informasi Pansi, mereka tidak bisa tidak menghormatinya. Pengalamannya cukup legendaris. Pansi terlahir sebagai budak. Namun, pada hari sebelum dia akan ditanamkan dengan microchip hidup, dia bangkit dan mengambil alih sebuah planet kehidupan. Setelah itu, dia memerintahkan sejumlah besar bawahannya untuk mengambil kapal dan meninggalkan planet budak, meninggalkan lubang besar di pasukan budak di sana. Setelah melarikan diri dari planet budak, ia pertama-tama membubarkan bawahannya dan memperoleh identitas sipil alam semesta di dalam cuilang Starfield saja. Hidup di planet kehidupan normal di Starfield dan berlatih selama ratusan tahun, dia menunggu untuk menunjukkan dirinya lagi. Ketika dia melakukannya, dia sudah menjadi prajurit tingkat alam semesta. Dengan kekuatannya, dia mulai membalas dendam pada para pedagang budak sejak saat itu. Mereka juga memiliki kekuatan tetapi kemudian dihancurkan oleh Pansi. Setelah itu, Pansi mengambil alih cincin perdagangan budaknya sendiri dan menjadi pedagang budak baru. Dengan sumber daya di tangan, kekuatannya meningkat dengan cepat dan dia kemudian mencapai tingkat penguasa domain. Pada saat ini, dia menghubungi 17 penguasa domain lainnya dan membuat aliansi. Dengan 18 dari mereka bersama-sama, mereka secara alami mengambil kendali yang lebih besar dari pasar. Dia telah melalui pertimbangan yang cermat sebelum memilih orang-orangnya. Mereka yang memiliki latar belakang, mereka yang bisa bertarung, mereka yang terkenal dalam perencanaan, mereka semua adalah elit. Dengan organisasi angin api di belakangnya, Pansi mendapatkan sejumlah besar sumber daya dan membangun kekuatannya sebelum berlatih dengan serius. Dia membeli teknik dan mulai berlatih dan menjadi satu-satunya yang mencapai level Lord Sektor 3. Melalui kekuatannya, dia bahkan mengenal Pangeran Ketujuh, dan seiring dengan dukungan sang pangeran, jaringannya menjadi semakin menakutkan. Dia adalah Pansi, seorang budak yang bangkit menjadi orang yang kejam dan tangguh, seorang prajurit tingkat 3 penguasa sektor. Orang harus tahu bahwa jumlah penguasa sektor dalam Starfield cuilang mungkin puluhan, dan mereka sebagian besar memiliki guru dan pemandu, dan di antara mereka bahkan ada yang mati. Mengandalkan dirinya sendiri dan mencapai level Tuan Sektor 3, ini luar biasa. Sebagai pemimpin roh dari organisasi angin api, dia diakui sebagai bosnya. Pansi hampir tidak pernah menikmati kehidupan mewahnya. Namun dia mengasingkan diri dalam pelatihan, tinggal di dalam planet BN. Pansi ini, Dylan mengangguk dan tersenyum, aku menghormatinya. Aku juga menghormatinya. Luo Feng mengangguk dan berseru. Dilahirkan sebagai budak tanpa apa-apa, berlatih keras untuk mencapai tingkat penguasa sektor sekarang, itu memang mengesankan. Dan berlatih di dalam planet-planet kecil ini, kemauan, ambisi, metode, dia memiliki segalanya. Benar. Dylan menggelengkan kepalanya, satu-satunya hal yang tidak dia miliki adalah garis bawah metodenya. Kebrutalan dan kekejamannya telah menyebabkan triliunan orang menderita. Organisasi angin api mengendalikan puluhan ribu planet budak, banyak warga sipil alam semesta memimpin perdamaian kehidupan keluarga mereka hancur karena dia. Triliunan dari mereka diperbudak dan dijual, metode gelap seperti itu, akhirnya membuat perusahaan alam semesta virtual harus berurusan dengannya. Luo Feng menggelengkan kepalanya di dalam. Ayo kita hakimi Pansi, kata Luo Feng. So, kapal planet Yunmo terbang di dalam gugusan planet minor.